Selamat datang di video ini ya. Bersama saya Adi Nisanda, saya akan membawa kalian untuk membahas filsafat-filsafat Pancasila yang berada dalam masyarakat saat ini. Daripada kita berlama-lama, kita langsung saja masuk dalam materi yang akan kita bahas. Pancasila merupakan suatu hukum bagi masyarakat di Indonesia karena Pancasila sendiri sudah menjadi suatu patokan hidup bagi masyarakat di Indonesia. Sebenarnya Pancasila ini sudah digunakan sejak zaman dahulu, sejak Majapahit berkuasa. Hal ini didukung oleh teori dan karangan yang mengatakan bahwa setiap raja harus mematuhi upacara-upacara dan adat istiadat dan penobatan yang berada dalam kelima kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, di dalam kitab Santoma juga mengatakan ada 5 filsafat. Namun di dalam filsafat ini dinamakan sebagai Pancasila Karma. Dalam kitab ini tentunya sudah ada 5 larangan yang ada di dalam Pancasila Karma, yaitu yang pertama adalah jangan mencabut nyawa makhluk hidup. Yang kedua, jangan mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, jangan membuat zina. Yang keempat, jangan berkata bohong. Yang kelima, janganlah minum minuman yang memabukkan. Jika pada era Majapahit, Pancasila adalah merupakan suatu ajaran yang diberikan dengan larangan, namun Pancasila yang dipahami sebagai perumahan hidup bangsa Indonesia, yaitu sudah memiliki makna yang luas. Karena dalam kehidupan Pancasila pada zaman sekarang, itu merupakan bukan sebuah larangan lagi, namun Pancasila sendiri sudah menjadi kehidupan filsafat Indonesia dan juga menjadi semua unsur faktor dari hukum yang tertera di Indonesia. Saat Pancasila sudah dikukuhkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh BPUPKI pada sidang pertama, menjadikan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara untuk Indonesia. Beberapa selang kemudian, Undang-Undang Dasar Negara 1945 pun dibuat untuk menyimbangkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai suatu ideologi, bangsa Indonesia tidak boleh bersifat kaku dan tertutup, namun dia harus bersifat terbuka dan dinamis. Hal ini diberartikan ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, dengan sifat yang terbuka bukan berarti bahwa Pancasila dapat dirubah atau diganti dengan seenaknya. Karena hal ini sudah diperhitungkan dari awal oleh BPUPKI, karena menjadikan suatu bahan sebagai dasar negara tidaklah mudah. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila saat ini sedang mengalami degradasi. Pasca gerakan dari Reformasi 1998, membuat Pancasila mengalami degradasi yang sangat serius. Contoh saja beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun lalu, yaitu salah satu dari calon gubernur di salah satu daerah yang ada di Indonesia yang sempat mengutip Al-Quran untuk dijadikan sebagai bahan politik diri sendiri. Hal ini malah berujung pada penyebaran isu sara yang mengakibatkan dirinya divonis dan tidak bisa mengikuti pemilihan gubernur di daerahnya itu. Tentunya dalam hal ini pastinya melanggar beberapa sila yang tertera di dalam Pancasila. Yang pertama adalah sila yang ke-1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan Yang Maha Esa saja sudah dikatakan bahwa masyarakat atau orang-orang berhak memeluk agama tanpa paksaan dari orang lain. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam sila yang kedua, kita semua sudah tahu bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab artinya setiap manusia memiliki keadilan. Nah, dengan keadilan tersebut dibuatlah undang-undang yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Nah, di dalam itu boleh dilanggar, artinya manusia memiliki hak untuk dipertanggungjawabkan. Nah, hak apa yang kita maksud di dalam pembahasan kali ini? Kita ambil dari kutipan yang saya ambil di kutipan ini, yaitu hak yang pertama adalah hak kehidupan yang layak, kemudian hak yang kedua persamaan hak dalam politik, kemudian yang ketiga persetaraan dalam hukum, dan yang keempat hak yang diatur dalam undang-undang tanpa melihat suku dan ras. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan persatuan Indonesia. Nah, di dalam hal ini kita tahu bahwa semua masyarakat yang ada di Indonesia diminta untuk bersatu tanpa terkecuali ras, suku, agama, dan hal-hal yang bersifat berbeda, namun bakalan dipersatukan dengan ada undang-undang dan Pancasila tersebut. Nah, dengan demikian, namun tidak dipungkiri jika misalnya tidak ada hal-hal yang menjadi permasalahan dalam proses tersebut. Kita ambil saja satu contoh, yaitu terorisme. Nah, di dalam terorisme kita mengetahui bahwa
tentunya akan mengusung ke dalam perpecahan suatu negara. Nah, dengan demikian, hal tersebut pastinya sudah melanggar persatuan Indonesia. Tanpa terkecuali bahwa para terorisme akan melakukan hal-hal yang tidak kita duga. Mereka akan mengatasnamakan agama sebagai suatu patokan agar masyarakat di sekitar percaya bahwa ini dibuat berdasarkan agama. Padahal ini adalah suatu yang diinginkan oleh oknum-oknum tertentu. Dengan membawa atasnamakan agama, masyarakat tidak bakalan curiga kalau memang ini adalah suatu tindakan kejahatan dan memang ingin memecah belahkan Indonesia. Masyarakat harus tetap waspada, jangan cuma diiming-imingi hal-hal tertentu masyarakat ikut. Ya, bukan maksud saya ingin kita tidak boleh percaya dengan agama, namun di dalam hal ini kita harus mengetahui juga mana agama yang real dan mana yang agama yang fake. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia sangat mudah terkecoh oleh lembaga-lembaga yang mengatasnamakan agama. Artinya dengan demikian masyarakat diminta untuk berhati-hati dan mengerti bagaimana sifat baik, mana yang buruk, dengan apapun hal itu yang membuat masyarakat tidak terkecoh dengan hal-hal yang berbau terorisme. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat adalah sila keempat, yaitu hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, akhir-akhir ini sila ini mengalami penurunan karena pilkada yang terjadi pada saat ini sering berakhir di MK, Mahkamah Konstitusi. Contoh saja beberapa pilkada yang berakhir di sana, misalnya pilkada Manado, pilkada Pavak, pilkada Gresik, dan lain sebagainya. Di mana masyarakat disuguhkan oleh matinya demokrasi, artinya mereka lebih menghargai kemenangan daripada kekalahan. Nah, dengan demikian, dengan pihak-pihak yang merasa kalah, mereka akan buat suatu kekacauan dengan melakukan demonstrasi, anarkisme, arogamisme, terpenuhi tautannya kadang terpaksa ya. Artinya, hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan menjadi suatu hal yang sudah sangat turun nilainya. Itu merupakan suatu pilihan dari masyarakat. Menang kalahnya bukan merupakan urusan pertama, namun urusan kedua. Yang artinya, menang kalah artinya memang untuk kalah tidak diperuntukkan untuk masyarakat. Berarti masyarakat tidak memilih. Nah, untuk yang menang diutamakan harus memilih kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Oke, kita masuk pembahasan yang ke nomor 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya sila kelima ini bakalan memberatkan semua sila yang sudah ada, bukan arti memberatkan atau menyusahkan, bukan, namun menjadi pedoman untuk sila-sila lainnya. Karena apa? Karena nanti bakalan dari sila-sila, keempat sila yang sudah kita bahas, nanti juga ujung-ujungnya bakalan mengarah ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, cuman ada beberapa hal yang sangat-sangat kita tidak inginkan sebenarnya terjadi, yaitu tindakan korupsi. Ya, kita tahu saja Indonesia sekarang sedang sangat sekarat dengan korupsi. Ya, kita anggap sajalah ada suatu lembaga yang mengukur, saya kutip dari laman ini yang saya baca, yaitu Lembaga Transfer Internasional. Di sini mengatakan bahwa dari 163 negara yang diamati, Indonesia mengalami di 88 peringkat. Bayangkan saja, dari situ Indonesia sudah mengalami hampir sepertengah. Artinya Indonesia sangat krisis korupsi. Kenapa korupsi tidak bisa berantasi, Pak? Kenapa korupsi sangat sulit dihentikan? Ya karena disitulah kurangnya suatu hukum untuk menegakkan keadilan. Artinya dengan misalnya jika seandainya hukum langsung hukum mati gitu ya, tapi kita tidak mau itu, tapi seandainya hukum mati, mungkin penurunan angka korupsi bakalan sedikit, karena korupsi pasti bakalan menyisakan sisa. Nah, sisanya ini yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Sebenarnya mudah diberantas, namun cuman lamanya itu dan sulitnya penanganan itu yang membuat korupsi menjadi berkait-kait. Kunci dalam mengimplementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu sistem pendidikan, sistem politik, sistem pertahanan keamanan, dan sistem ekonomi dan kehidupan sosial bangsa Indonesia bernegara. Dengan integrasi Pancasila, maka transformasi menuju bangsa yang makmur, sejahtera, dan berbhinneka tunggal ika lebih cepat terwujud dalam kesatuan negara Indonesia. Artinya kita semua dapat membangun Indonesia. Tidak hanya pemerintah, kita sendiri juga bisa
tanpa harus mengandalkan pemerintah. Nah, demikianlah pembahasan dalam materi yang saya bawakan, yaitu pengimplementasian Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, saya Adrianus Chandra, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berbicara, karena saya masih belajar dalam berbicara. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.